sahabat bahasa, saya Nur Rahmadani akan menceritakan buku cerita anak Dwi Bahasa yang berjudul Menjebak Udang atau Jebak Urang, terbitan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Penulis Sri Widiawati Kinasih, penerjemah Budi Agung Sudarmanto, ilustrator Alvin Igniti. Rudi ikut ayahnya berkunjung ke pakdenya di Pulau Mengare. Pulau Mengare berada di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Rudi melongok isi piring yang sudah disiapkan di atas meja. Rempeyek udangnya mana, Bude? Mas Izul, ayo kita cari udang. Jala yang dipakai besar dan juga berat. Pada siang hari, air laut mulai surut. Bagaimana kalau pakai seser? Ini untuk menjaring ikan besar. Kalau dipakai menjaring udang, pasti lepas udangnya. Itu ada bubu, tetapi bubunya rusak. Perut Rudi sudah keroncongan. Izul tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau pakai botol plastik saja? Tanya Izul. Botol? Rudi tertegun. Apa bisa botol dibuat untuk menangkap udang? Izul mau membuat perangkap udang yang sederhana saja. Alat ini hanya menggunakan botol, pisau, solder, dan tali. Terus, bagaimana cara membuat perangkap udangnya? Yang pertama, botol dipotong menjadi 2. Panjang atasnya 1/3. Bawahnya 2/3. Potongan botol yang lebih panjang dilubangi kecil-kecil dengan menggunakan solder. Kemudian dipasangi tali panjang. Potongan botol yang lebih pendek dipasang terbalik. Tutup botol yang dibuka lalu dimasukkan ke dalam potongan botol yang lebih besar. Sudah jadi, ayo berangkat. Rudi mengangkat botol-botol perangkap, kemudian mengajak Izul berangkat. Umpannya harus dibuat dulu, Rud, kata Izul. Umpan untuk menjebak udang bisa dibuat dari adonan tepung dan air. Ulunan iki dibuat bulatan sebesar keledai ya, Ruth. Sekarang tibalah saatnya menjebak udang. Jangan diangkat terus, Ruth. Rupanya Rudi sudah tidak sabar. Dia penasaran, udangnya sudah masuk perangkat atau belum. Perangkap udangnya berkali-kali diangkatnya. Setelah 1 jam menunggu, hore, udangnya masuk botol, Mas. Tapi hasil jebakan udang hanya sedikit. Udang yang ada di botol lebih banyak. Walaupun udang Rudi hanya sedikit, tetapi hatinya sangat gembira. Bude akan memasak rempeyek yang istimewa. Halo sahabat bahasa, Halo Bola Pustaka.
kembali lagi di Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Dalam episode Beraksi, Bedah, Rangkuman, Kesan, dan Simpulan Buku, persembahan Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini nih Kak Naura, kita akan membahas salah satu buku keluaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang berjudul Menjebak Udang gitu. Jadi cerita ini itu akan membawa kita dalam perjalanannya Mas Rudi dan Mas Izul mencari udang, ya kan Kak? Betul sekali. Iya, di Pulau Mengarek di Kota Gresik. Jadi nanti di cerita buku ini akan banyak sekali membahas hal-hal menarik ya Kak ya. Dari mulai bagaimana kita mengelola suatu barang bekas menjadi barang yang lebih berguna, dan juga bagaimana kita mengatur kesabaran, dan juga bagaimana kita mengetahui kondisi alam gitu. Nah, makanya menariknya, hari ini kita juga akan membahas cerita ini lebih dekat dengan masyarakat Kota Gresik. Halo. Oke, jadi saya Nur Rahmadani dari Universitas Negeri Surabaya yang akan menemani sahabat bahasa sebagai moderator, dan juga sudah hadir bersama saya Kak Naura Diana Fahira Arif dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi kita kebetulan sama-sama dari Kota Gresik ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi sebelum membedah ke ceritanya nih Kak ya, aku mau sedikit mengulik lebih dalam karena sama-sama dari Kota Gresik kan. Betul. Jadi Kak Naura ini, menurut Kak Naura, kata menjebak udang itu dan Pulau Mengarek, menurut Kak Naura apakah seperti memang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir Gresik? Ya, dekat sekali ya, kebetulan karena saya memang berasal dari Gresik dan juga sangat berdekatan rumahnya dengan Pulau Mengarek ini. Jadi memang Pulau Mengarek itu adalah daerah di Kota Gresik, yaitu daerah pesisir Kak Rahma. Jadi memang masyarakatnya itu rata-rata memiliki mata pencaharian dengan mencari ikan di laut, seperti itu. Jadi memang buku Menjebak Udang ini bukan hanya latar saja gitu ya, tetapi memang ada pengenalan di balik itu. Wah, bagus sekali ya Kak Naura ya, menarik sekali. Jadi teman-teman, kita akan membedah bagaimana sih cerita Menjebak Udang ini gitu ya kan. Nah, ini aku mau membahas di pembahasan yang awal dulu nih Kak. Jadi pertanyaan pertama nih, Rudi kan awalnya melihat bahwa di meja itu kan nggak ada lauk yang dia inginkan ya, yaitu rempeyek udang itu tadi ya kan. Kira-kira apa sih yang membuat Rudi itu seperti kayak ingin memancing udang gitu Kak? Gimana sih? Nah, memang cerita di balik mencari udang ini ada cerita awalnya gitu ya, ada filosofisnya. Jadi memang awalnya Rudi itu berkunjung ke rumah budenya. Nah, saat itu memang Rudi merasa dirinya lapar gitu ya. Tetapi hal yang benar-benar mendorong Rudi untuk mencari udang itu adalah rasa penasarannya dan ekspektasinya terhadap rempeyek udang buatan budenya. Jadi karena rasa penasaran itu membuat Rudi itu tidak hanya menunggu saja, tetapi dia memiliki ide untuk mencari udang di laut bersama Mas Izul. Oke, nah keren banget ya ternyata ya di pembahasan cerita ini. Nah sekarang ini aku mau bertanya nih Kak ya, menurut Kak Naura nih ya, kenapa sih latar Pulau Mengarek ini tuh penting dalam cerita buku ini? Kenapa penulis itu tidak menceritakan latar yang lain gitu loh? Kenapa harus di Mengarek gitu? Karena menurut saya memang latar Pulau Mengarek ini sangat cocok ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Bagaimana Pulau Mengarek itu memang pulau daerah pesisir pantai di mana masyarakatnya itu bekerja sebagai nelayan laut gitu. Jadi dari situ tidak hanya sebagai latar saja, tapi memang bagaimana penulis mengenalkan bahwa di Gresik itu terdapat Pulau Mengarek, seperti itu. Jadi supaya ceritanya juga masuk akal gitu ya kan betul. ya Kak. Oke, selanjutnya kan
setelah sampai di lokasi nih kan, masalah tuh mulai muncul ya kan. Ketika mereka mencoba alat-alat seperti ada jala, kemudian ada seser, terus ada bubu juga tuh. Saya sempat baca soalnya. Tapi ternyata semuanya tuh nggak bisa digunakan dengan baik gitu loh. Nah, menurut Kak Naura, kenapa sih cerita ini tuh menunjukkan bahwa ketiga alat itu tidak bisa digunakan, Kak? Oke, memang ketiga alat itu tidak bisa digunakan itu bukan semerta-merta hanya untuk memperpanjang cerita saja Kak Ramha. Memang ada makna di balik itu semua ya. Dari mulai jala, kemudian ada seser, kemudian ada bubu, itu tidak bisa digunakan. Itu bagaimana penulis itu membuat Rudy dan Mas Izul itu mencari solusi lain. Bagaimana dia bisa keluar dari masalah-masalah itu. Oh, jadi mereka ini tuh mencoba berkreativitas gitulah ya. Betul sekali. Karena kalau misal dibuat bisa semua juga alatnya nanti jadi 5 lembar ceritanya ya kan Kak. Oke. Terus nah di sini kan ada yang bagian menurut saya ini menarik nih ya. Saya mau bahas nih. Mereka kan akhirnya mendapat ide tuh, yaitu membuat botol bekas menjadi satu alat untuk menangkap udang, ya kan? Kalau kita pikir-pikir nih Kak, barang kan biasanya kan dianggap sampah, itu kan ternyata bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Contohnya botol tadi. Menurut Kak Naura nih, bagaimana sih ide menggunakan botol bekas ini tuh mengubah cara pandang kita melihat barang-barang yang ada di sekitar kita? Oke, jadi ini menurut saya ini salah satu cerita yang kuat ya dari cerita ini. Bagaimana barang yang memang awalnya dianggap sampah gitu ya, namanya botol bekas kan memang sampah ya Kak ya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang bermanfaat. Jadi ketika ada kegagalan, bagaimana caranya si Rudy dan Mas Izul ini memanfaatkan apa yang ada di rumah tanpa harus membeli gitu ya, agar menjadi barang yang berguna. Seperti botol bekas menjadi barang yang berguna itu memang sesuatu gitu ya. Oh, tuh Sobat Bahasa, ini juga menjadi pelajaran ya buat kita kalau ketika menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu tidak harus menggunakan barang yang mahal, karena barang-barang yang seperti botol bekas itu tadi bisa juga digunakan gitu. Kemudian nih Kak, ada satu tokoh yang menurut saya nih menarik lah, Mas Izul itu tadi. Nah, Mas Izul kan membantu Rudy nih membuat perangkap udang. Tapi ketika saya baca itu Mas Rudy ini mengajarinya itu tidak sampai menggurui gitu loh. Jadi menurut Kak Naura nih, bagaimana sih cara Mas Izul itu membimbing Rudy sehingga Rudy ini tetap merasa dilibatkan gitu? Menurut saya karakter Mas Izul ini ya itu cukup pintar dalam membersamai Rudy membuat penjebak udang itu tadi. Karena Mas Izul ini tidak hanya memberikan instruksi ya, tetapi benar-benar mengajak Rudy itu berkesempatan langsung untuk mempraktikkan. Misalnya dari memotong botol, kemudian menyolder dan lain sebagainya. Itu membuat Rudy itu merasa terlibat di dalamnya. Jadi Rudy itu tidak merasa takut untuk dimarahi dan diajari seperti itu. Rudy memang diajak langsung untuk membuat, jadi memang terasa lebih menyenangkan dan juga Rudy bisa mencoba itu sendiri gitu. Jadi tidak menggurui dan lebih ke praktek langsung ya Kak ya. Nah itu saya juga setuju sih Kak, karena kalau misal kita diajari dengan praktek langsung itu biasanya lebih masuk ke otak ya kan, apalagi jujur, anak kecil Gen Alpha ya. Nah kalau misalnya nih Kak, aku mau tanya, kalau kita diajari kayak gitu misalnya, kayak misal diajari tapi penuh teori gitu, pasti banyak pusing ya kan? Jadi kita lebih suka untuk praktek langsung bagaimana caranya kita membuat seperti itu daripada harus cuma digurui dan teori saja. Oke. Nah setelah perangkapnya selesai dibuat nih Kak, ternyata mereka kan tidak langsung mendapat udang ya, karena setelah saya baca itu perlu 1 jam lamanya loh menunggu udang untuk masuk ke perangkap gitu. Jadi kenapa sih bagian ini tuh penting dalam cerita ini Kak? Oke, karena namanya manusia itu nggak harus selalu berpatok dengan ekspektasi ya Kak ya. Jadi ide yang dimunculkan oleh penulis itu memang sudah bagus gitu ya, bagaimana cara menangkap udang dengan botol bekas gitu. Tapi ada satu hal juga yang penting Kak Rahma. Apa tuh?
yaitu strategi. Oh. Nah, strategi ini juga penting, bagaimana caranya kita mendapat udang itu yang banyak gitu ya. Jadi idenya sudah bagus, tapi gimana caranya? Nah, itu yang penting juga gitu. Iya juga sih. Nah, yaitu dengan cara melihat kondisi laut, apakah kondisi laut itu sedang pasang atau sedang surut, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang penting juga Kak Rahma. Apa yaitu tuh? kesabaran. Nah, dari Iya. kesabaran itu mengajarkan bahwa kita tuh emang harus sabar menunggu agar hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi. Tetapi Iya. jadi ini kita harus, jadi selain karena harus sabar, kita juga harus mengerti kondisi alam itu seperti apa gitu. Tuh sahabat bahasa. Jadi terburu-buru itu nggak masalah ya sebenarnya. Cuman kalau misal terlalu terburu-buru itu kadang ketika kita ceroboh ya misalnya, itu malah menghambat sebuah proses gitu. Jadi ketika niatnya mau cepet malah nggak karuan ya kan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Iya gitu. Nah kalau misal kita ada di posisi Rudy nih Kak, disuruh nunggu 1 jam, mau nggak? Kalau saya Kalau sebenarnya sih- Indomaret ya. Scroll TikTok ya. Adem panas. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Rudy kan beberapa kali bolak-balik mengangkat ini ya perangkapnya, Iya. karena dia tuh nggak sabar, ya kan. Jadi apa sih sebenarnya yang ditunjukkan penulis dalam cerita ini tuh tentang Rudy yang membolak-balik perangkatnya? Menurut saya sifat Rudy di cerita ini itu sangat menggambarkan sifat anak-anak yang alami ya Kak ya, yaitu dengan gak sabaran dan pengen langsung cepat-cepat gitu, mau yang instan aja. Tetapi justru malah ini letak asiknya gitu ya Kak ya, karena di sini itu diajarkan bagaimana caranya Rudy itu bersabar untuk menunggu. Jadi Rudy itu harus menikmati semua prosesnya dengan cara menunggu, Sabar. iya sabar gitu. Jadi memang itu sifat alami yang dimunculkan oleh penulis, menurut saya bagus itu. Ya kayak tadi, Iya. kalau misal 1 jam disuruh nunggu juga scroll TikTok kan. Iya, saya kayak Maret. Oke, jadi rasa penasaran itu sebenarnya bagus ya. Cuman Iya, kalau bagus. berlebihan ya itu tadi. Jadi kalau ceroboh ya nanti kita yang malah merepotkan dan bikin hasilnya jadi lebih buruk gitu. Oke, akhirnya kan tiba juga nih saatnya mereka lihat hasil tangkapannya kan. Menariknya hasil tangkapan Mas Izul itu lebih banyak Kak daripada punyanya Rudy. Nah, apa sih Kak kira-kira maknanya yang penting dari cerita ini, terutama dari part ini? Oke, menurut saya perbedaan yang dimunculkan di cerita ini itu membuktikan bahwa perbedaan Rudy yang tidak sabar tadi dan Mas Izul yang sabar itu membuahkan hasil yang sangat berbeda. Nah, jadi pesannya itu di sini ketika kita bersabar, kita tabah gitu ya menunggu 1 jam, itu akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan daripada harus tidak sabar gitu ya, diangkat gitu. Jadi hasilnya lebih tidak maksimal seperti itu. Jadi anak-anak itu memang di dalam cerita ini ya, anak-anak itu diajarkan memang tidak secara langsung ya, tapi langsung dikasih bukti nih. Ini kalau kamu bersabar akan mendapatkan hasil yang maksimal Gitu. daripada yang nggak sabar seperti itu. Tuh sahabat bahasa harus bersabar ya. Jadi Betul. ternyata dalam cerita ini tuh kesabaran tuh benar-benar menghasilkan sesuatu ya gitu. Nah kemudian ada hal yang menarik nih. Walaupun hasil tangkapannya Mas Izul itu lebih banyak daripada Mas Rudy, tapi Mas Rudy ini masih tetap bangga dengan hasil tangkapan yang nggak begitu banyak gitu. Kira-kira apa sih Kak pesannya dari cerita ini? Karena bahagia itu tidak bisa diukur ya Kak ya, dengan angka dan ukuran dan lain sebagainya dan jumlah gitu ya, itu bisa diukur. Jadi yang ditampilkan oleh penulis ya di sini, jadi Rudy itu lebih bahagia lebih ke prosesnya seperti itu. Bagaimana dia yang awalnya dari rasa lapar, kemudian muncul rasa penasaran, kemudian ada ide, kemudian ada kegagalan di situ dan memunculkan ide baru, sehingga Rudy itu sangat menikmati prosesnya. Jadi kebahagiaannya si Rudy ini tidak dihasilkan dari hasil menangkap udangnya tadi, tapi bagaimana dia mengikuti proses awal hingga akhirnya dia bisa menangkap udang itu. Jadi yang bisa diambil nih, jadi intinya Mas Rudy ini tetap bangga karena yang diambil itu pengalamannya dan Iya, prosesnya betul. gitu.
Nah, akhirnya kita sampai nih Kak di bagian akhir cerita ini. Kan di situ kan Bude sudah siap nih menggoreng peye udang dari hasil tangkapan mereka. Iya. Menurut Kak Naura nih, bagaimana adegan Bude ini yang menggoreng peye udang itu menutup cerita dengan hangat gitu? Menurut saya bagian itu mengembalikan kita ke tujuan awal si Rudy ya, bagaimana dia penasaran rasa peye udang buatan budenya gitu, sampai akhirnya dia berpetualang dengan Mas Izul untuk mencari udang di laut. Jadi makanan yang ada di akhir, makanan peye udang buatan budenya itu tuh menjadi bukan hanya sekedar makanan ya, jadi itu adalah hasil dari proses dan perjuangan Rudy dan Mas Izul dalam mencari udang di laut itu. Jadi sebenarnya cerita ini tuh simple ya Kak ya, kayak Simple banget. cuman Rudy ingin peye Peye udang udang buatan budenya gitu. Tetapi perjalanan untuk mendapatkan udang itu justru memberikan banyak sekali Rudy pengalaman. Betul. Ya kan, mulai dari rasa penasaran, bagaimana dia mengubah botol bekas menjadi sesuatu alat yang bisa menangkap udang, dan akhirnya semua itu kembali kepada kebersamaan keluarga. Betul. Gitu. Nah teman-teman, dari cerita menjebak udang tadi kita bisa melihat bagaimana bahwa cerita anak itu tidak hanya berisi petualangan yang seru ya Kak ya, tetapi di balik ceritanya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Kita belajar bahwa menghadapi masalah itu tidak harus berpikir kreatif, inovatif. Kita juga belajar bahwa barang sederhana bisa menjadi sesuatu yang berguna jika mampu menggunakannya, ya kan, kayak botol bekas tadi. Dan yang tidak kalah penting nih Kak, kita belajar bahwa kesabaran adalah bagian dari proses untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi sahabat bahasa, jangan sampai karena terlalu penasaran nanti kita malah mengganggu prosesnya ya kan, karena niatnya mau instan tapi malah nggak merusak. sesuai ya. Betul sekali. Nah, adik-adik dapat mengunjungi perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan dapat diakses di laman digital http repositori Kemendikbud. Terima kasih untuk narasumber yang sudah berbagi cerita, Kak Naura Diana bersama kita, dan tentunya teman-teman sahabat bahasa yang sudah mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya Nur Ahmadani pamit undur diri. Sampai bertemu di siniar berikutnya. Salam literasi. Salam aksi, sekali aksi, tetap beraksi. Sampai jumpa sahabat bahasa.